Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Malina dengan NIM 8579886 dengan prodi S1 PG PAUD. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 filsafat ilmu yang akan membahas tentang pilar dalam pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti unsur atau dasar yang menjadi penopang, penguat, dan fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Sebagaimana pilar pada bangunan berfungsi menyangga agar bangunan tetap kokoh, pilar pendidikan berfungsi menjaga agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Makna pilar dalam pendidikan dapat dipahami sebagai yang pertama, dasar atau fondasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, penopang utama yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, pedoman atau prinsip pokok yang mengarahkan kebijakan dan praktik pendidikan. Yang keempat, penguat sistem pendidikan agar tetap stabil, berkualitas, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Contohnya UNESCO memperkenalkan 4 pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Dan yang keempat adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Keempat pilar tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan pendidikan yang tidak hanya menekankan pengetahuan tetapi juga keterampilan, pembentukan karakter, dan kemampuan hidup bermasyarakat. Jadi, pilar dalam pendidikan adalah dasar, tiang, penyangga, atau unsur penguat yang menopang dan menentukan kokohnya sistem pendidikan serta keberhasilan pencapaian pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa ing tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai trilogi pendidikan adalah yang pertama ing ngarsa ing tulodo. Artinya di depan memberi teladan, seorang pendidik atau pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan bagi peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Pendidikan berada di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menumbuhkan kreativitas serta semangat belajar. Yang terakhir, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Pendidikan memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri sampai tetap memberikan arahan dan dukungan. Makna keseluruhan trilogi ini adalah bahwa pendidikan harus mampu menjadi teladan, penggerak, sekaligus memberikan dukungan agar peserta didik berkembang secara optimal dan mandiri. Semboyan Tutwuri Handayani sampai sekarang dipakai sebagai moto pendidikan nasional di Indonesia. Oke, yang ketiga yaitu analisis, relevansi, dan tantangan penerapan suatu prinsip dalam era digital. Makna secara umum dapat dilihat dari dua aspek berikut. Yang pertama yaitu relevansi dalam era digital. Menjadi pedoman perilaku, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, sehingga prinsip-prinsip dasar seperti etika, moral, hukum, atau nilai kebangsaan tetap diperlukan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengurangi dampak negatif teknologi. Penyebaran informasi yang masif dapat memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Membangun kepercayaan. Dalam menciptakan kepercayaan publik, penerapan prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sangat penting dalam transaksi digital, media sosial, dan layanan berbasis data. Menjaga identitas dan nilai masyarakat. Arus globalisasi digital membawa berbagai budaya dan ide baru. Prinsip-prinsip yang dianut suatu masyarakat membantu mempertahankan identitas sekaligus adaptasi dengan perubahan. Tantangan penerapan dalam era digital.
Yang pertama yaitu penyebaran informasi yang sangat cepat, yang kedua anonimitas di dunia maya, yang ketiga perkembangan teknologi yang cepat daripada regulasi, yang keempat rendahnya legal literasi digital, yang keempat konflik antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai prinsip. Prinsip-prinsip dasar sangat relevan dalam era digital karena berfungsi sebagai pedoman menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti hoak, anonimitas pengguna, perkembangan teknologi yang pesat, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan, regulasi, dan kesadaran masyarakat agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif di dunia digital. Selanjutnya yaitu refleksi singkat tentang pilar pendidikan nasional. Pilar pendidikan nasional menjadi fondasi dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendidikan, peserta didik dibekali kemampuan untuk menghadapi perubahan zaman sekaligus menjadi jati diri bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan memerlukan kerjasama antar sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan pilar pendidikan yang kuat, diharapkan lahir generasi yang mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih.